Sekali lagi, selamat malam semua dan selamat petang. Bagi kita punya tajuk Bible Study kita malam ini bertajuk dalam Alkitab dia tidak bagi itu spesifik punya tajuk lah. Jadi menurut SDA punya Bible lah, SDA punya parable, dia bagi tajuk hamba yang jahat, the evil servant. Okay? Jadi ini merupakan sambungan dari perumpamaan yang kita belajar minggu lepas. Okay? Bukan minggu lepas. Minggu lepas-lepas itu. Okay? Jadi sebelum itu saya ingin kamu orang buka Bible sama-sama. Mari kita buka Bible. Kita buka Lukas 12. Okay. Lukas 12. Okay. Lukas 12 ayat 41. Lukas 12 ayat 41 hingga 48. Dan di sini dia menceritakan, kita baca dengan cepat. Oke. Jadi di Lukas 12 ayat 41 hingga 45 saya menjemput cek untuk baca. Cek disconnected. Oh, udah lah. Ayat 41 sampai 45. Sampai 45. Oke, saya baca punya version lah. Okay. Then Peter said to him, Lord, do you speak this parable only to us or to all people? And the Lord said, who then is that faithful and wise steward, whom his master will make ruler over his household, to give them their portion of food in due season? Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Truly I say to you that he will make him ruler over all that he has. But if that servant says in his heart, my master is delaying his coming, and begins to beat the male and female servant, and to eat and drink and be drunk. Oke, terima kasih, Emi. Jadi di sini kita nampak belum keseluruhan cerita lah. Jadi di sini Peter bertanya kepada Yesus, adakah perumpamaan bukan kalau kamu perumpamaan yang sebelum ini, sebelum ayat 41 ini ada satu perumpamaan. Dia cakap, Tuhan, adakah perumpamaan itu untuk kami kah untuk semua orang? Jadi dia kata, lepas itu Tuhan jawab dengan perumpamaan yang kita akan belajar malam ini. Jadi di sini dia katakan, ada seorang pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuan rumah itu untuk menjadi kepala atas hamba-hamba yang ada di dalam rumah itu. Jadi apabila dia melakukan tugas untuk memberi makan, memberi gaji begitu, jadi bila tuan itu datang, dia melihat tuan pengurus rumah ini melakukan tugasnya, jadi kita melihat tuan ini terus mempercayai dia untuk mengangkat dia sebagai pengawas segala miliknya. Jadi lepas itu ada seorang lagi, kalaulah hamba itu yang pengurus rumah itu berkata dalam hati mereka, Tuhan, saya datang masih lama lagi, saya tahu masih lama. Esok tidak datang. Wah, esok ni memang tidak akan datang. Esok ni memang akan tidak datang. Saya pergi enjoy dulu, pergi pukul-pukul sampai mati, pergi makan dan minum, begitulah. Oke, seterusnya ayat 46 hingga 48 saya minta Isaiah Lisa Mambi. Oke. Ayat 46 hingga 48 kan? Ya. Oke. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya.
dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Oke, terima kasih ya. Jadi di sini dia katakan lagi, maka tuan hamba itu yang jahat itu, bukan, tuan hamba yang jahat, hamba yang jahat itu, yang dia kata dalam diri dia, tuanku lama lagi mau datang. Lepas itu apabila tuan dia datang, hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak dikotengnya, dia pergi apa? Tuan kepada hamba yang jahat itu membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang setia. Nanti kita akan belajar apa maksud orang setia, orang yang pergi melengah-lengahkan masanya, begitulah. Jadi lepas tu, ini ada satu orang lagi. Adapun hamba yang tahu kehendak tuannya, lepas tu tidak ikut cakap Tuhan itu. Jadi dia menerima banyak pukulan sebab dia tahu dia tidak mau lakukan. Lepas tu yang kedua, ada yang tidak tahu tapi buat yang Tuhan itu tidak, maksud saya kalau Tuhan ini suruh jangan buat ini, oke. Hamba yang pertama tadi dia tidak mengadakan persiapan. Itu kata lain, dia tahu dia tidak mendengar tuannya. Lepas itu hamba yang kedua ini dia tidak tahu kehendak tuannya, jangan ini ke jangan itu, tapi dia buat. Jadi dia menerima sedikit pula. Nanti kita akan belajar pas masuk dalam ini, oke? Oke, jadi di sini saya membagikan kepada dua bahagian, oke? Dan saya harap semua sama boleh beri respon, oke? Karena saya juga belajar, ini personal view, maksud saya punya personal point lah. Oke, di bagian pertama kita melihat di Lukas 12 ayat 41 hingga 44 ini kita melihat ada seorang pengurus yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya. Jadi kita melihat tuan rumah itu angkat seorang setia yang bijaksana untuk apa? Menjadi kepala semua hamba itu. Okay? Lepas itu dia memberikan makan pada waktu-waktunya. Okay? Lepas itu apabila datang, dia dapati dia melakukan tugas. Lepas itu dia pergi angkat lagi dia untuk menjadi pengawas segala miliknya. Di kata lain, berkat yang lebih besar lagi. Jadi apa yang kita dapat belajar dari sini, kita akan pergi dalam sebelum saya masuk, kita melihat ya, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Jadi di sini Tuhan itu memberi tugas kepada hamba yang setia dan bijaksana ini. Jadi ada kehendak Tuhan di sana, ada kehendak Tuhan. Jadi sebelum saya masuk lebih dalam, di sini menceritakan tentang Tuhan itu ialah Tuhan, Tuhan di sini ialah Tuhan. Jadi Tuhan diangkat oleh dia angkat orang yang menjadi umat pilihannya untuk memberi saksi, begitulah di kata lain. Lepas itu Tuhan itu memberi kehendak dia kepada hamba itu, jadi kehendak dia. Jadi apa kata lain, apa kehendak Tuhan itu, Jadi sebelum saya masuk lebih dalam lagi, di sini saya ada satu ayat saya tidak masuk, saya lupa masukkan. Di pengkhotbah katakan bunyi dia macam saya carilah.
Pengkhotbah ayat yang terakhir saya rasa. Di Pengkhotbah 12 ayat 13. Di sini dia katakan, di sini dia katakan, sebelum itu saya masuk ini dulu ya. Jadi apa kehendak Tuhan sebenarnya? Kehendak Tuhan mengikut perumpamaan yang kita belajar malam ini. Jadi kehendak Tuhan karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi kehendak Tuhan yang paling utama ialah Dia tidak mau manusia tidak diselamatkan. Dia mau semua manusia selamat. Kalau boleh tidak satu pun yang tinggal. Itu kehendak Tuhan yang paling utama. Jadi di sini Cana Dambi orang putih cakap if they the case ya. Kalau itu case-nya, kalau Tuhan tidak mau semua orang binasa, jadi apa yang kehendak Dia dalam diri secara individu ialah di Matius 26 ayat 41 dan di 1 Petrus ini Dia suruh kita berjaga-jaga dan sedarlah. Kenapa? Ada pencobaan dan iblis ini berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi di sini kita melihat kehendak Tuhan yang paling utama ialah tidak mau semua orang tak diselamatkan. Dia mau semua orang selamatkan. Jadi di dalam diri kita ini, apa yang kita pikir, yang kita buat, yang menyebabkan diri kita tidak selamat, yang kita tahu. Jadi kalau kita buat itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan, guys. Jadi di dalam Pengkhotbah lagi katakan, di ayat Pengkhotbah 12 ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Kerana ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi kehendak Tuhan yang paling utama juga, Dia mau manusia mentaati Tuhan. Jadi kalau kita tahu kita mau diselamatkan ialah kita harus ikut jejak Tuhan kan, ikut kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan yang pertama jangan ada binasa. Kalau jangan ada binasa ialah kita harus ikut cakap Tuhan baru kita tidak binasa. Jadi ikut cakap Tuhan ini ialah ketika kata lain perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan juga termasuklah hukum 10. Dan di Pengkhotbah katakan juga semua itu ialah kewajiban setiap orang menuruti hukum 10 ini. Jadi kalau kita untuk pengetahuan semua ya, satu isu saja di akhir zaman ini yaitu hukum 10 dan spesifik lagi ialah hari Sabat. Jadi tuh iblis sangat tidak suka kalau manusia mentaati Tuhan. Dan kalau kita mentaati Tuhan, di kata lain kita di pihak Tuhan. Kalau kita tahu kita willfully tidak mentaati Tuhan, maka setan sudah menang kita. Jadi kehendak Tuhan dalam diri kita tidak terjadi. Oke. Itu personal point saya dan saya akan tanya dalam ayat yang kita baca ini ya, mungkin ya macam mana? Ada pendapat lain? Ada tambahan dari yang bagian pertama ini? Tidak. Tidak. Liste macam mana, Seth? Mungkin bagi tambah ya. Sebab saya last minute juga. Belum lagi. Oke. Remy ada apa-apa komen yang bagian pertama ini? C.
Untuk kehendak Tuhan ya. Tidak semestinya kehendak Tuhan. Yang Sudah bagian Sudah habis kah? Belum kan? belum habis belum. Ya, kehendak Tuhan ini, pasal kehendak Tuhan. Bagian nantilah, ujung-ujung nantilah ya. Kalau kita tengok kan, saya ulas sedikit lah sebelum Nathaniel pergi jauh lagi. Dia katakan the wise, kalau version saya dia katakan wise servant lah, wise steward, faithful and wise steward dia katakan. Dan macam mana kita mau tahu kita ini adalah wise servant adalah di perumpamaan yang sebelum ini, ya. Perumpamaan sebelum ini tentang berjaga-jaga. Jadi kita menjadi orang yang digelar wise steward ini apabila kita berjaga-jaga dengan apa yang Yesus telah pesankan lah secara pribadi, itu yang Yesus maksudkan, ya, wise steward, ya. Dan dia katakan 43 dia memberkati dan dia menjadikan dia ruler, di atas pengawas di atas segala yang dia miliki. Apabila berbicara 4 ini, saya terlintas satu watak di dalam Alkitab yang menggenapi semua ini. Yang terlintas ketika Nathaniel bercerita tadi adalah Joseph lah. Ya. Joseph dia melakukan kehendak Tuhan. Ya. Dia tidak berdosa dengan istri Potifar. Dan hinggalah di ujungnya Tuhan memberikan janji ayat 43 malam ini. Ya. Blessed is the servant whom his master will find, so do when he come. 44 dia katakan, truly I say to you that he will make him ruler over all that he has. Dan kita tahu di hujung kehidupan dia, Joseph, dia menjadi Perdana Menteri. Pada ketika itulah kita boleh katakan dia seorang Perdana Menteri. Ya. Dan ternyata cerita apa yang Yesus katakan di sini adalah sesuatu yang pernah berlaku dan bukan yang dia hanya katakan macam itu saja, tapi pernah berlaku. So sememangnya apabila kita melakukan kehendak Tuhan, outcome adalah dia akan menjadikan kita pengawas segala milik. Dan kalau kita tengok cerita ini, seringkali kita berbicara ini adalah saat penghakiman. Itu yang kita seringkali katakan. Tapi kalau kita fikirkan betul-betul, kalau ini adalah tentang saat penghakiman itu, sebenarnya waktu itu sudah tidak ada apa-apa lagi karena Tuhan sudah memusnahkan segala-galanya. Kalau kita perhatikan cerita ini dengan lebih mendalam. Jadi apakah yang milik itu kita harus tahu. Nah kita seringkali beranggapan milik itu adalah kita boleh katakan kita ingat harta yang sementara, tetapi lebih dari itu. Ya, kalau kita mau tahu apa yang dimiliki ini adalah karakter orang yang memiliki ini adalah ada di Matius 5. Ada satu ayat. Ya. Terus itu yang menarik. Saya bacalah sebelum saya pas kembali ke Nathaniel. Yeah. 5. Ayat 5. Ya. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ya. So tidakkah bermaksud inherit ini memiliki bumi? Dia lebih kurang dengan cerita ini. Orang yang faithful, orang yang wise, mereka akan memiliki buah yang spirit of fruit tuh, ya.
buah roh itu, 9 buah itu menjadi satu, bukan asing-asing. Maksudnya tidak ada orang boleh mengatakan dia faithful tetapi tidak meek. Tidak ada orang yang boleh mengatakan dia seorang yang rendah hati tetapi seorang yang pemarah ataupun seorang yang tidak bijak. Tidak ada. Ya. Semua itu adalah lengkap apabila Tuhan mengatakannya. So, faithful and wise itu satu, begitu juga dengan meek. So, orang yang meek, ya, Yesus katakan mereka akan memiliki bumi ini. Ini merujuk kepada dunia baru sebenarnya, ya, dunia baru. Yeah. Akan mengangkat kita untuk menjadi pengawas segala miliknya. Nanti kata lain, semuanya akan kembali seperti waktu penciptaan. Ya, sebagaimana Adam menjadi pengawas di atas segala yang ada di Eden pada ketika itu. Suatu hari nanti kita pun macam itu. Setialah. Ya bukan yang kita pikir time Yesus datang itu. Tapi actually outcome itu adalah yang terakhir. Yeah. Kita selalu expect kalaulah hari ini kita macam tidak bertuah, kita terus anggap oh Tuhan tidak mengotakkan janji dia. Mungkin kita Tuhan cakap Jeremiah 29 ayat 11. Tapi masa depan itu yang Tuhan maksudkan itu belum sampai lagi. So, kadang-kadang kita menganggap yang kita dapat pada saat ini, berkat yang kita dapat itu adalah yang terbaik. Tapi actually yang terbaik itu adalah, terus teranglah saya katakan adalah masuk ke syurga, masuk ke dunia baru. Itulah yang terbaik sebenarnya. Tidak ada yang dapat menandingi masa depan itu. Kadang-kadang kita terlampau. Sebab itu dalam cerita ini actually di Lukas mungkin tidak berapa nampak. Kalau di Matius kita akan nampak seperti cerita ini ada 2 orang steward. Tapi bila Lukas menulis, dia seperti 2 personality. Dia memberikan gambar 2 jenis saja. Tapi di Matius dia seperti 2 orang. So maksudnya kalau kamu baca English version Lukas, kamu kan faham dia kan katakan di ayat 45 dia katakan if that servant, kalaulah hamba itu maksudnya merujuk hamba yang sama, merujuk kepada hamba yang sama. Kalaulah hamba itu dia katakan berkata di hati dia. Dan ramai orang yang pada saat ini berkata Tuhan masih jauh. Bahkan malam tadi saya baru saja dengar ini. Kalau Tuhan masih jauh macam mana? Baru saja malam tadi saya dengar ungkapan inilah. Ya, so apabila actually yang jauh, yang maksud Tuhan dekat itu sebenarnya adalah pintu kasihan yang tertutup secara pribadi. Sebaik saja kita tidur, Tuhanlah yang kita nampak seterusnya nanti. Begitu dekatlah masuknya. Ya, tapi apabila kita berkata Tuhan itu jauh, kita akan mula mensia-siakan baki kehidupan kita. Ya, karena semakin kita menghampiri kedatangan Yesus itu, actually jangka hayat kehidupan manusia semakin pendek. Ya, kita tahu dari zaman Adam lagi, mereka hidup 900 lebih tahun. Lepas air bah semua hidup. Tidak sampai jangka umur mereka Adam sudah. Mereka hanya hidup berapa ratus saja. Sampai sekarang kalau kamu Google pun average dia akan katakan 80 tahun saja manusia hidup. Yeah. Dan kamu tanyalah diri kamu hari ini, adakah kamu menjalani kehidupan yang sehat boleh hidup 80 tahun? Ataupun kamu merasakan anytime saja kamu boleh ditidurkan oleh Tuhan? Kita tahu, kita mendengar orang yang bersukan boleh kena heart attack. Orang yang tidur pun boleh mati heart attack. So, betapa dekatnya maut itu dengan kita. Sungguh dekat, tanpa kita sadari. Selagi kita tidak nampak dengan itu, lagi itulah kita akan katakan, masih jauh Yesus. Hati-hatilah ya dengan apa yang kita pikirkan. Karena perumpamaan hari ini mengajar kita, mindset kita boleh menyebabkan kita kehilangan syurga. Kalau kamu tengok, kalaulah dia katakan, Yesus katakan, itu maksudnya orang tu berfikir. Apabila dia katakan wise, maksudnya orang itu berfikir. So, apa yang kita fikirkan boleh membawa kita jauh ataupun dekat daripada Tuhan. Ya. So hati-hati.
perumpamaan ini actually lebih dalam dari yang sekadar yang orang biasa tafsirkan. Tapi apabila kamu melihat dari perspektif yang berbeza, kamu akan melihat banyak yang kita boleh fahami. Tapi saya rasa tidak perlulah bincang semua. Cukuplah yang kita tahu. Kalau kamu tidak melakukannya, karena Tuhan kamu tidak masuk surga. Cukuplah. Ya. Karena kalau mau tahu lebih dalam, kamu kena tanya Tuhan secara pribadi untuk dia tunjukkan apa yang kamu harus ketahui. Ini apa yang saya pelajari secara pribadi. Macam yang Nathaniel katakan, ini apa yang Roh Kudus bisikkan di hati dia ketika dia mempelajari. So, Roh Kudus mengingatkan saya, Remy, apa yang kau fikirkan itu boleh menyebabkan kamu jauh ataupun dekat dengan Tuhan. Apa yang kamu fikirkan itu boleh menyebabkan kamu kehilangan surga itu. Itu satu peringatan secara pribadi Tuhan bagi dengan saya. So, apabila kamu membaca Alkitab dan kamu rasa itu yang Tuhan bagi tahu kamu, itu adalah nasihat spesifik untuk kamu. Setiap kamu pada hari ini dan anytime kamu membaca Alkitab itu adalah Tuhan berbicara. Itu adalah Tuhan berbicara dengan kamu secara pribadi. Karena ini quote yang saya share kebelakangannya, apabila kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan. Tapi apabila kita membaca firman Tuhan, Tuhan sedang berbicara dengan kita dan mengingatkan kita apa yang dia coba sampaikan. So, itu saja untuk part ni, Nathaniel. Silakan. Sama part kamu. Amin. Oke, jadi kehendak Tuhan. Di sini kita belajar, ya, orang yang sayang Tuhan ialah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Okay? Bukan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan ialah orang yang sayang Tuhan. Begitulah. Oke, jadi terima kasih Remy. Dan Alma. Jadi di sini kita belajar yang hamba yang dua apa yang cakap. Kalau begitulah. Tengok, akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum dan mabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Jadi orang-orang yang tidak setia ialah orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Yang tahu tapi tidak melakukan. Oke. Jadi di sini kita belajar apabila Tuhan maksud saya kita sering menganggap hari yang baru ialah hari yang peluang yang baru untuk kita enjoy the sweet time of probation, orang cakap ya. Enjoy seolah-olah pintu kasihan itu masih jauh. Jadi untuk pengetahuan semua ya, sebelum Yesus datang sebelum Yesus datang ke dunia ini untuk mengangkat orang yang benar ini, akan terjadi dulu pemeteraian. Jadi pemeteraian itu ialah pintu kasihan tutup, oke? Jadi kalau kita pintu kasihan tutup, yang baik kekal baik, yang jahat kekal jahat. Kalau kita pilih untuk tidak mengikut Tuhan, maka selamanya. Kalau tidak pilih untuk ikut Tuhan, buatlah dan akan memeteraikan dan akan selamanya. Oke? Jadi di sini kita katakan ialah yang tidak disangkakannya, kata lain pintu kasihan tutup yang tidak diketahuinya. Oke? Jadi dan akan membunuh dia dengan dia senasib dengan orang-orang yang ini tentang penghakiman. Oke? Jadi di sini kita belajar sambil quotation dari Ellen White, di buku Maranatha 100 page 183, the Lord says to the people of the earth, choose you this day whom you will serve. Jadi di sini saya terasa terdapat di Deuteronomy, saya rasa ayat ini dia katakan pilihlah sekarang sama ada kamu mau melayani Tuhan ataupun Baal. Jadi kata lain selain Tuhan lah. Jadi di sini kita ada dua pilihan saja. Kita tak ada di tengah-tengah, Nanti saya akan masuk itu.
Jadi di sini dia katakan lagi, men need to be aroused to realize the solemnity of the time, the nearness of the day when human provision shall be ended. Jadi manusia harus sadar yang pintu kasihan ini akan tertutup sangat dekat. Jadi kalau mau tahu tentang pembuatan pintu kasihan tutup, jadi boleh ikut Bible study kita lebih dalamnya setiap Isnin. Anyway, okay. Lepas itu dia katakan, God give no man a message that it will be 5 years or 10 years or 20 years before this earth history shall close. Jadi Tuhan, He will not give any living being an excuse for delaying the preparation for His appearing. Jadi Tuhan takkan delay lah, arti kata lain. Takkan delay. Okey, masa ni saya akan datang. Okey, dia akan datang. Tak akan delay. Tidak pernah delay, tidak akan delay. Sebab apa? Tuhan punya rencana paling terbaik. Okay? Paling terbaik. Jadi kamu pilih untuk Tuhan, ikutlah Tuhan. Buatlah untuk Tuhan. Seolah-olah apa? God to do His service as if each day might be the last. Jadi lakukan apa yang patut seolah-olah hari inilah hari terakhir kita hidup. Hari inilah hari terakhir hidup. Jadi apa yang patut kita buat? Ketika kata lain, kalau dia cakap, choose today siapa yang kamu mau serve, okay? Siapa yang kamu mau ikut, adakah Tuhan ataupun tidak mau ikut Tuhan. Jadi dia tidak di tengah, okay? Jadi di sini katakan lagi, kalau kita tahu Yesus datang 5 tahun akan datang lagi. Di masa mungkin 3 tahun yang pertama, kita mungkin enjoy sehabis-habisnya. Dan 2 tahun terakhir ini mungkin kita bertobat, minta ampun Tuhan, begitulah pikiran. Okay? Jadi kita tahu banyak peperangan sekarang, pintu malapetaka terjadi, political issue ini semua banyak terjadi. Di kata lain, kalau kita nampak pohon ara yang sudah mau tumbuhlah begitu, di kata lain summer time sudah dekat. Kalau kita tahu banyak peperangan sudah terjadi, COVID pun makin besar, kita tahu Tuhan datang tidak lama. Di kata lain kita tahu pintu kesehatan tidak lama lagi mendatang. Jadi pikiran kita hari demi hari ialah esok saya mungkin tidak akan hidup lagi. Jadi buat apa yang patut kita buat sekarang. Okay? Jadi itulah yang sekali lagi. Okay. Seterusnya bagian yang terakhir, kita akan belajar tentang di ayat 47 dan 48. Okay. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan apa? Lebih banyak lagi dituntut. Seperti kata lain, ini hari penghakiman. Seperti kata lain, semasa Yesus datang ketiga kali ke dunia ini, okay? Di mana orang yang, okay, saya tidak akan masuk dalam lah. Apabila kita tahu apa yang harus kita lakukan, Tuhan menghendaki kita mentaati Dia. Tuhan menghendaki kita berjaga-jaga. Tapi kita saya tidak mau mendengar Tuhan. Saya mau enjoy saja, seolah-olah pintu kasihan masih jauh. Saya enjoy, tapi tiba-tiba sudah tutup. Jadi sejak penghakiman akan datang, maka dia dapat hukuman yang banyak lah. Di kata lain, hukuman yang lebih keras lagi. Jadi kita tahu di Wahyu katakan, Tuhan akan datang dan memberi setiap manusia menurut perbuatannya. Jadi setiap manusia, baik yang baik, baik yang tidak baik, baik yang kurang baik, baik yang baik-baik saja, baik yang sangat baik, dia akan menerima jenis
apa orang cakap, jenis reward yang berbeza, okay? Setiap orang. Jadi reward yang orang baik ialah satu saja, iaitu keselamatan di syurga. Jadi reward yang orang yang tidak selamat ialah mati di neraka. Jadi apabila mati di neraka, Alkitab tadi yang menyatakanlah, jadi di sini setiap orang mendapat hukuman yang berbeza, yang tidak selamat. Okay? Di kata lain, saya kongsikan sajalah. Kalau saya curi lollipop dan saya masuk neraka, itu seorang, dan seorang lain dia membunuh kawannya dan dia masuk neraka. Tidak patut dua-dua ini menerima hukuman yang sama, kan? Jadi mungkin yang satu itu lebih ringan dan yang membunuh ini lebih keras. Jadi itulah maksudnya. Okay? Setiap manusia menerima, bukan setiap manusia yang tidak selamat menerima hukuman yang berbeza. Okay? Jadi di sini kita tahu ada orang cakap, wah, lebih baik saya tidak tahu pada mulanya untuk mengenal kebenaran. Sebab apabila saya tahu, saya mula terbeban sebab saya harus ikut ni, sebab apa? Human nature memang macam itulah. Apabila kita mula mempelajari Alkitab, kita mula mencari kebahagiaan di dalam mentaati Tuhan. Okay? Itu saya personally rasakan. Dan di sini saya ambil satu quotation lagi tentang ini. Belum masuk quotation. Jadi di sini katakan, ini saya masuk satu ayat-ayat yang terakhir ya untuk simpulkan lesson malam ini. Di sini katakan, di Wahyu 1:3 menceritakan tentang 7 jemaat gereja. Okay? Jadi di dalam nubuatan SDA Adventist ini digambarkan sebagai gereja Laodicea. Okay? Jadi yang terdapat di Wahyu 3 ayat 14 dan hingga 22. Jadi di sini katakan apa yang Alkitab katakan tentang umat-umat di gereja kita sekarang, okay? Di akhir zaman. Dia katakan apa? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodicea, di kata lain kita umat Tuhan di akhir zaman ya. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu, Tuhan katakan, segala pekerjaanmu engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi kerana engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dia katakan lagi di sini, barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa yang berdengar, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh siapa? Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi, jikalau ada bisikan katakan kamu harus baca Alkitab, dengarkanlah. Sebab apa? Tuhan mau apa? Tegur kita, ajar kita sebab apa? Dia mau kita bertobat dan dilakukanlah. Sebab apa? Kita sinful nature kita ialah kita memang tidak terima terang. Jadi Tuhan kata, relakanlah hatimu. Jadi apa yang katakan di sini? Dia cakap, jika kerana engkau suam-suam kuku. Jadi umat di akhir zaman ini, umat Tuhan, suam-suam kuku. Jadi apa dimaksudkan dengan tidak dingin atau panas ini? Apa dimaksudkan dengan suam-suam kuku? Oke. Di sini katakan, contohlah saya umat akhir zamannya, saya suam-suam kuku. Jadi saya mau pergi syurga. Saya mau bertobat. Pada masa yang sama, saya mau mengejar kekayaan duniawi. Itu katakanlah ini, sementara mau kejar kerajaan surga. Sementara juga mau kejar duniawi punya. Jadi antara duniawi dan terjadi suam-suam kuku. Jadi apabila suam-suam kuku ini, maka kita akan dimenangkan
maka dunia akan menangkan kita. Sebab apa? Kita sementara hidup di dunia, dilahirkan dunia, maka kita belum lagi purify dari karakter yang harus kita ada di surga dan pikiran yang harus kita ada untuk tujukan ke surga. Kita tidak boleh di tengah-tengah ya. Kalau kita tidak pergi surga, maka kita pilih untuk hidup di dunia. Sebab apa? Kita memang nature kita dunia ini, okay? Jadi apabila kita mau pergi ke surga, kita harus kosongkan dunia. Di kata lain, begitulah, okay? Jadi di sini katakan lagi, barang siapa menang dari apa? Menang dari suam-suam kuku, okay? Menang dari suam-suam kuku. Di kata lain, menang tidak pandang belakang lagi, pandang surga terus. Jadi barang siapa menang dari suam-suam kuku ini, ia akan kududukan bersama kita lain, ia akan diselamatkan. Jadi siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengarkan. Dan saya akan mengakhiri dengan satu quotation dari Testimony for the Church, volume 1, paragraf 133. Oke, di sini katakan, Jesus is coming, and will he find a people conform to the world? And will he acknowledge these people as his people that he has purified unto himself? Oh no, jadi Ellen White katakan, kita yang suam-suam kuku ini, sementara mau pergi surga, sementara juga mau dunia. Jadi itu kata lain, bila Tuhan datang, adakah dia akan panggil itu umat Tuhan? Jadi bukan. Jadi apa dia katakan lagi? But the pure and holy will he acknowledge at his. Those who have been purified and made white through suffering and have kept themselves separate, unspotted from the world, he will own as his. Jadi Yesus hanya selamatkan orang yang betul-betul ingin diselamatkan. Betul-betul ingin diselamatkan. Itu kata lain, tidak berada som-som kuku ini. Itu kata lain, yang memang pergi surga. Memang hati dia memang pergi surga. Tiada dunia lagi. Jadi Yesus berkenan kepada dia. Jadi malam ini saya mau panggilan untuk semua, khususnya saya sendiri. Siapa sebenarnya dalam hati kita? Siapa sebenarnya kita sembah? Adakah sembah dunia ataupun sembah Tuhan? Kalau kita sembah Tuhan, jadi fikirkanlah bahwa esok tiada lagi peluang untuk kita. Mindset kita harus begitu. Jadi apabila begitu, kita tidak pandang lagi dunia. Dan apabila kita tidak pandang lagi dunia, maka Tuhan akan datang nampak kita berjaga-jaga. Nampak kita sudah melakukan kehendak Dia. Maka kita akan apa? Diselamatkan ke surga. Oke, jadi apabila kita sudah tahu kita harus buat apa yang patut, maka buatlah, jangan tunggu masa. Fikirkanlah seolah-olah esok itu tiada lagi untuk kita. Jadi buatlah apa yang patut hari demi hari, minta kasih karunia dari Tuhan untuk bantukan kita. Okay? Kalau kita tidak minta Tuhan, kalau kita self-righteousness, maka syaitan akan menang kita. Sebab apa? Manusia tidak boleh menangkan diri dia sendiri. Malah kita harus minta bantuan Tuhan. Hari demi hari, komit kita punya life, personally dekat Tuhan, pilihan dekat dengan kita. Okay? Jadi, parable hari ini mengajarkan kita siapa sebenarnya kita sembah dan pergi mana tujuan hidup kita sebenarnya. Adakah fokus utama kita pergi surga ataupun mau enjoy dekat dunia? Jadi kalau kita dua-dua, maka tidak jadilah itu. Sebab apa? Apabila Tuhan melihat kita conform to the world, maka apa? Dia tidak memanggil kita umat Dia. Tuhan, Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang mentaati Tuhan sampai penghujungnya, orang yang bertahan, orang yang
menganggap dirinya seolah-olah tiada masa lagi, orang yang tidak digoda oleh dunia ini, Yesus akan apa? Memberi dia mahkota kehidupan yang apa? Dijanjikan. Tengok, Tuhan janjikan kita luar biasa ya. Itu tipu muslihat setan yang menggodakan kita dengan emas, perak, semua itu. Jangan ya, jangan. Lepas itu apabila kita melihat, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Sekarang Tuhan memanggil kita secara pribadi. Dia memanggil kamu semua, saya sendiri menerusi mulut saya. Okay? Dia katakan, saya sedang ketuk untuk hati kamu. Saya sedang berdiri di depan muka pintu tadi. Jangan mengeraskan hati kamu. Dengarkanlah, bukankanlah pintu hati kamu supaya saya dapat masuk. Dan apabila kita membukakan pintu hati kita untuk menerima Tuhan Yesus dalam diri kita, maka kita akan bersatu dengan Dia dan hari demi hari praktis dan buat apa yang patut. Dan itu selaras dengan kehendak Tuhan. Maka apabila kita sudah sampai satu tahap, sudah bersatukan dengan Tuhan, maka adalah tugas kita untuk apa? Membawa orang yang lain pergi dekat dengan Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau seorang pun yang binasa. Dia mau semua orang binasa. Maka tugas kita juga bukan saja diri kita, selamatkan diri kita, maka bukan saja selamatkan diri kita, malah selamatkan orang lain. Biarlah Tuhan membantu kita dalam ministry kita, dalam kehidupan rohani kita secara pribadi, dan semoga Tuhan memberkati kita, dan biarlah kita saling mendorong antara satu sama lain. Okay? Dan itu saja dari saya. Jam sudah 97 menit. Dan kalau tiada tambahan lagi, kita akan tutup. Kita ada meeting lagi.